Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua tentang P3K Tenaga Teknis kembali, di mana saya saat ini akan menyampaikan sebuah informasi tersebut, yaitu pendapat ataupun pandangan dari Bapak Haji Guspardi Gaus, di mana dia merupakan anggota DPR RI Komisi 2. Seperti apa informasinya nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abah channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta Bapak Ibu misalnya ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang sebuah informasi P3K Tenaga Teknis yang diutarakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Guspardi Gaus MSI. Jadi yang bersangkutan ini Bapak Ibu merupakan anggota DPR RI Komisi 2, di mana beliaunya ini menerima aspirasi dari Aliansi P3K Tenaga Teknis 2022 yang telah dinyatakan gugur dikarenakan passing grade-nya terlalu tinggi. Nah, pada Zoom kemarin, beliau menyampaikan hal-hal yang positif dan memberikan sebuah informasi penting di mana yang dapat kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Jadi yang bersangkutan ini menerima dengan baik aspirasi dari P3K Tenaga Teknis yang telah gugur tersebut. Oleh sebab itu, di sini saya akan menyampaikan aspirasi beliau yang sangat positif sekali, di mana bisa membangkitkan semangat bagi para P3K Tenaga Teknis di tahun 2022 yang gugur. Seperti apa informasinya? Coba Bapak Ibu bisa lihat berikut ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, kawan-kawan yang ikut seleksi P3K yang pada hari ini menyampaikan beberapa persoalan-persoalan berkaitan tentang apa yang disampaikan tadi, terutama adalah tentang passing grade, di mana dikatakan bahwa formasi tentu ini harus saya sikapi dan insya Allah akan saya sampaikan di rapat RDP dengan Kementerian Kementerian Menpan RB dengan Bapak Azwar Anas nanti. Nah, saran saya adalah konkret supaya untuk dilaksanakan. Tolong dibuat pertama nama organisasinya ini. Nah, jadi supaya ada kekuatan bahwa yang menyampaikan aspirasi ini bukan bersifat personal, tetapi adalah apakah namanya organisasi, paguyuban, dari Sabang sampai Merauke. Ini kan gaungnya besar. Oleh karena itu buat kopnya, tunjuk kalau memang sudah ada koordinatornya, lalu buat surat permohonannya. Apa-apa saja yang perlu disarankan, disampaikan terhadap prosesi pelaksanaan daripada seleksi P3K ini. Baik, terutama yang berkaitan dengan tenaga teknis sebagaimana disampaikan. Ini penting. Jadi jangan hanya lewat Zoom ini saja, buatlah surat secara komprehensif dan dinaungi oleh sebuah organisasi, apalagi hari ini saya lihat jumlah yang hadir dalam Zoom ini 250 orang. Ada yang dari Sumba, ada dari Riau, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Hampir semuanya dari seluruh kabupaten kota dan provinsi. Ini betul-betul merupakan aspirasi tidak hanya bersifat personal, tetapi
bersifat masif. Ini kekuatan bagi adik-adik saya yang menyampaikan aspirasi ini. Oleh karena itu, pointer-pointernya harus jelas. Nanti kasih sama saya. Jadi pertama adalah tolong buat buat surat. Tadi dikatakan ada namanya surat sanggahan. Dari sekarang buat surat sanggahan itu. Semua peserta yang hadir sekarang ini, kalau perlu tambahan dari semua peserta, menyampaikan sanggahannya terhadap sistem mekanisme aturan main yang diterapkan. Nah, harusnya memang berdasarkan bukan passing grade. Passing grade itu kan sifatnya subjektif. Bisa saja orang punya kemampuan yang luar biasa, tiba di passing grade, dia nilainya rendah. Harusnya memang berdasarkan ranking. Artinya apa? Formasi yang dibuat terisi. Siapa? Jadi objektif kita. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, berapa yang dibutuhkan? 2. Berarti nomor 1 yang nomor 2. Kalau nomor 1 dan nomor 2 mundur, 3 dan 4. Artinya apa? Pelaksanaan daripada seleksi itu tidak sia-sia. Bagaimanapun pelaksanaan dari seleksi adalah memerlukan biaya. Dan ini kan juga pernah saya sentil ketika ada CPNS yang mengundurkan diri lebih dari 100 orang. Harusnya saya dulu juga pegawai negeri, saya dulu akademisi, dosen. Tes 85 bulan Agustus, lulus, jadi dosen, CPNS, calon pegawai negeri, sudah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan daripada seleksi ini. Nah, oleh karena itu, apa-apa yang disampaikan tadi, baik yang hanya beberapa orang yang menyampaikan keluh kesah terhadap pelaksanaan ini, yang intinya adalah persoalan passing grade, yang kedua adalah formasi yang kosong, tidak terisi. Ini kan berarti kan anggaran sekarang ini kan habis. Dan juga kan dibutuhkan formasi-formasi itu antara tahun berjalan dengan tahun berikutnya kan juga berbeda-beda. Harusnya dan yang kosong ini diisi, kan gitu harusnya. Jadi oleh karena itu, saran saya kepada adik-adik semua adalah tolong buat surat resmi. Sampaikan sanggahan, dan itu adalah berdasarkan institusi, bukan personal. Apa saja sampaikan sanggahan. Yang kedua adalah buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan audensi atau RDPU. Buat surat di Komisi 2, kemudian beritahu saya akan kawal itu. Saya yang akan kawal dan insya Allah akan disediakan waktu. Kami kan habis reses itu kan tanggal 14. Nah, ketika pembahasan rapat internal Komisi 2 bersama kawan-kawan membuat jadwal, saya akan masukkan jadwal dari adik-adik yang menyampaikan keluh kesahnya berkaitan terhadap prosesi pelaksanaan tes seleksi untuk P3K ini. Jadi ada 2 surat itu. Pertama surat sanggahan bukan atas nama pribadi tetapi institusi, yang surat itu ditujukan kepada Kementerian Menpan RB, buat tembusannya ke DPR. Nah, itu satu, supaya DPR juga mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh adik-adik semua. Yang kedua adalah buat surat juga untuk melaksanakan audensi. Nah, audensi artinya untuk mendapatkan rapat dengan pendapat umum dalam rangka menyampaikan aspirasi sebagaimana yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah saya akan sampaikan ini. Silakan juga lihat di YouTube apa-apa saja saya dari sejak diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat Sumbar II dan partai instruksikan kepada saya untuk ditugaskan di Komisi 2, saya tidak pernah lelah membela tenaga honorer, tenaga K2, apalagi tadi ada yang mengatakan K2 itu adalah janji pemerintah.
bahwa pemerintah itu satu kesatuan, tidak ada namanya zaman rezimnya SBY, zamannya rezimnya Jokowi, karena ini adalah lembaga pemerintahan yang menjanjikan bahwa kedua serta merta itu dia harus menjadi pegawai negeri. Itu selalu saya sampaikan. Selalu saya sampaikan ketika RDP, baik ketika Pak Cahyokumolo ataupun Pak Azwar Anas. Kemarin pun juga saya sampaikan, ada surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB ini ketika Pak Azwar Anas baru mendapatkan amanah dari Pak Jokowi. Beliau mengeluarkan surat edaran ke seluruh kabupaten, kota, provinsi, dan lembaga kementerian dan lembaga di pusat untuk menata berapa jumlah daripada non-ASN. Tetapi di daerah banyak juga kepala daerah itu bermain-main yang merugikan para non-ASN. Saya katakan kepada, silahkan lihat di YouTube bagaimana komentar saya sikapi itu. Data yang hari ini yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu non-ASN 2,3 juta lebih. Kata saya lebih dari itu. Karena banyak di mana ada di antara kabupaten kota yang tidak mengirim orang-orang yang non-ASN. Apakah dikarenakan masalah like and dislike, masalah politik karena tidak satu rumpun dan lain sebagainya. Kata saya, kasihan kita kepada adik-adik kita, anak-anak bangsa yang mengabdi sudah lama, tetapi namanya tidak terupdate, aturannya kan ada itu. Umur tidak lewat 56 tahun, dia sudah mengabdi 1 tahun. Siapapun orang yang menjadi non-ASN harus dia itu diberikan ruang untuk didaftarkan, diupdate datanya oleh pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Ternyata ketika saya reses, ada di beberapa daerah. Kemudian juga ketika MPR melaksanakan konferensi berkaitan dengan tenaga honor, ini juga disampaikan oleh para non-ASN ini, malah ada di antara mereka yang K2 tetapi tidak terupdate data dari surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB ini. Malah ada juga surat yang tidak ditanggapi oleh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Ini saya kesal banget ketika itu. Saya sampaikan bagaimana pemerintahan saja tidak menghargai antara satu lembaga dengan lembaga lain, Presiden dalam menangani masalah-masalah aparatur sipil negara dan kepemerintahan. Nah, ini juga saya sampaikan. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik yang menyampaikan keluh kesahnya, kemudian sudah terhimpun, ada koordinatornya tadi. Oleh karena itu, tolong dirumuskan. Ya, kalau saya kan sudah dengar ini, tolong dirumuskan. Pertama membuat surat sanggahan secara resmi, tidak bersifat personal. Kalau surat sanggahan itu bersifatnya kan personal. Nah, kami atas nama, kapan perlu dibuat juga tanda tangan, lampiran tanda tangan supaya lebih kuat lagi bahwa ini bukan kaleng-kalengan, tetapi memang organisasi ini didukung oleh berapa ratus atau ribu. Sekarang aja nih yang ikut pesertanya 250. Mungkin masih banyak lagi seluruh peserta yang dirugikan. Jadi buat kalau bisa ada namanya institusi, lembaga, kop surat ditandatangani oleh koordinator atau ketua sekretaris, tanda tangan, stempel, kemudian lebih berwibawa, lebih legitimate lagi kalau seandainya dilampiri oleh tanda tangan orang yang sebetulnya memang punya organisasi, yang organisasinya itu punya anggota, yang anggotanya itu jumlahnya sebanyak sekian, yang terdiri bukan hanya dari salah satu kabupaten, kota, provinsi, tetapi bersihkan apa yang
menjadi harapan dan keinginan daripada adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat itu tentu dibunyikan melakukan penyanggahan terhadap pelaksanaan seleksi yang dilakukan pada tahun ini untuk formasi nenek-nenek. Nah, kami atas nama ini menyatakan keberatan melakukan penyanggahan karena alasan 1, 2, 3, 4, cari alasan sebanyak-banyaknya. Dan alasan-alasan itu tentu yang rasional, yang punya argumentasi yang kuat. Kemudian tadi juga ada data disampaikan dulu tahun 2018 tidak seperti pelaksanaan dari tahun ini. Ini adalah referensi yang kuat juga. Nah, kenapa sekarang ini ada passing grade, dulu tidak ada? Nah, kenapa formasinya ada tidak diisi? Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau seandainya tahun ini tidak? Dan perlu juga saya sampaikan, malah ada kawan-kawan yang juga mengadu kepada Komisi 2 beberapa bulan yang lewat. Mereka itu sudah lulus P3K. Tetapi sampai detik ini SK-nya belum keluar. Apalagi penempatan. Nah, ini kan masalah juga. Dia sudah lulus, ini adik-adik belum lulus. Dia sudah lulus. Tetapi sampai detik ini penempatannya belum ada. Karena belum ada penempatan, SK-nya belum keluar. Dia kan berarti dirugikan. Artinya kan ini manajemen penseleksian ini kan harusnya dilakukan secara komprehensif. Kalau sudah lulus bagaimana, di mana ditempatkan, bagaimana SK-nya segera dikeluarkan, itu kan sudah hak. Nah, lalu ini juga menjadi sandungan ya, seperti apa yang adik-adik sampaikan ini. Ada itu, orang yang sudah lulus, kalau adik nggak lulus. Dia sudah lulus, tetapi sampai detik ini belum dilakukan penempatan dan dia belum mendapatkan SK terhadap apa yang sudah dilakukan prosesi pelaksanaan ujian. Dia sudah lulus, tetapi belum mendapatkan SK dan juga belum mendapatkan penempatan di mana dia akan ditugaskan sebagai pengabdian dia sebagai P3K itu. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tegaskan. Tolong buat surat itu ke Pak Menteri, lalu tembuskannya kepada Komisi 2. Bentuk surat itu adalah merupakan sanggahan keberatan dengan berbagai alasan. Yang kedua, lalu buat tembusan. Yang kedua, buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan rapat dengan pendapat umum antara organisasi adik-adik ini untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya berkaitan terhadap pelaksanaan daripada seleksi CPNS ini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan di Komisi 2, Bapak akan insya Allah akan kawal itu. Kalau itu suratnya sudah dikirimkan, tolong WA-kan ke Bapak, nanti Bapak akan mengawalnya dan meminta kepada sekretariat tolong diagendakan, dimasukkan dalam agenda masa sidang yang setelah tanggal 14. Nanti kalau sudah ada jadwalnya, biasanya tolong kontak personnya diberitahu, nanti sekretariat akan memberitahu kapan pelaksanaan daripada RDPU untuk menyampaikan unek-unek, untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keluh kesah, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak bisa selagi Bapak ada di Komisi 2 itu. Bapak dulu pernah Wakil Ketua DPRD Sumbar dulu, datang ke DPR RI itu, yang menerima cuma staf aja, jadi tidak marah bagaimana, karena tidak punya akses ketika itu. Sehingga diterima oleh stafnya saja. Jadi kalau staf kan nggak punya kekuatan, tidak punya otoritas, hanya menyampaikan aspirasi. Tapi insya Allah Bapak akan janjikan, silakan buat surat permohonan, kemudian beritahu Bapak bahwa suratnya sudah masuk, tentu setelah tanggal 14 diagendakan. Setelah tanggal 14 itu kami akan rapat internal menyusun agenda
masa sidang itu, insya Allah RDPU-nya juga akan dijadwalkan. Setiap minggu itu ada jadwalnya, dan Bapak akan prioritaskan organisasi dari adik-adik ini adalah bagian yang akan diagendakan untuk rapat dengan pendapat umum pada masa sidang setelah tanggal 14 itu. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu Bapak sikapi, Bapak jelaskan, dan Bapak berikan apresiasi. Mudah-mudahan perjuangan adik-adik ini membuahkan hasil, dan mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan, pertama tentang perankingan dan formasi jangan sampai ada yang bolong, harus diisi, sehingga untuk tahun berikutnya juga ada seleksi lagi untuk apakah ASN ataupun P3K, sehingga masyarakat punya peluang yang luar biasa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Bentuk salah satu di antaranya itu adalah membuka ruang kepada anak bangsa untuk bisa mendapatkan formasi apakah di ASN, P3K, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itulah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Guspardi Gaus MSI yang bersangkutan merupakan anggota DPR RI Komisi 2. Nah, dari informasi yang telah didapat, yang bersangkutan memberikan arahan yang positif di mana bagi P3K tenaga teknis akan ditindaklanjuti selanjutnya. Karena dari beliaunya ini mungkin bisa menyampaikan aspirasi langsung ke Kemenpan RB. Karena Bapak Ibu tanpa beliau-beliaunya bagi anggota DPR RI ini mungkin tidak akan didengar. Karena P3K tenaga teknis sudah memberikan klarifikasi, argumen, dan sebagainya pada Instagram, kemudian YouTube dari kementerian, dan sebagainya. Akan tapi sampai saat ini tidak didengar. Nah, ini mungkin alternatif terakhir juga selain menyampaikan aspirasi melalui media sosial, P3K tenaga teknis ini juga menyampaikan kepada anggota DPR RI Komisi 2 tersebut yang akan ditindaklanjuti selanjutnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Semoga informasi yang saya berikan pada channel ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, dan sifatnya tidak memaksa. Jadi jangan ada anggapan Aba Channel meminta pulsa. Karena ada yang berargumen seperti itu, padahal tidak. Saya tetap membuat video meskipun Bapak Ibu tidak memberikan sebuah pulsa. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.